Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh tim. Amin. Dan informasi hari ini yang perlu kita bahas rekan-rekan, apa yang perlu kita kupas, langsung kita bahas bersama ya. Melalui antarmuka testnet ekosistem, Pionir dapat menjelajahi aplikasi Pi di ekosistem Pi. Sementara pengembang komunitas dapat memberikan paparan Pionir ke aplikasi Pi mereka untuk diuji dan mengulang untuk membangun aplikasi lengkap. Semuanya membantu jaringan mengidentifikasi dan menciptakan utilitas yang sebenarnya dari Pi. Aplikasi testnet ini akan dapat diakses oleh semua orang di ekosistem testnet secara kontingen. Dalam arti izinkan tapi hapus jika ada pelanggaran. Jadi rekan-rekan ya, untuk hal yang lebih penting yang harus kita ikuti prosesnya untuk saat ini adalah melakukan testnet ekosistem di Pi browser yang sudah disediakan oleh sistem. Jadi kita tinggal mengikuti alur dan prosesnya untuk kita melakukan testnet ekosistem. Jadi itu yang lebih penting ya, ketika rekan-rekan sudah selesai KYC. Jadi kalau bisa selesaikan dulu KYC-nya, dan setelah selesai KYC dilakukan, nanti tinggal melakukan testnet ekosistem, di mana ketika kita sudah melakukan testnet ekosistem dan mematangkan sistem atau platform yang mau bergabung menjadi mitra di Pi Network, itu adalah kontribusi di mana kita sebagai pionir memberikan evaluasi, penilaian dan lain sebagainya kepada platform-platform yang tersedia di Pi browser dan yang nanti akan kita pilih untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari rekan-rekan ya. Jadi sebelum barter bisa dilakukan, sebelum open mainnet diluncurkan oleh core team, yang lebih penting adalah yang pertama kita menyelesaikan KYC dulu, yang kedua kita melakukan testnet ekosistem. Itu yang lebih penting ya. Ketika testnet ekosistem sudah kita lakukan dan semuanya dirasa sudah baik dan sudah siap diluncurkan oleh core team, lah itu nanti baru barter di platform dimulai, dan barter di mitra Pi Network yang sudah disahkan oleh core team itu baru bisa dilakukan. Karena tanpa selesainya KYC dan testnet ekosistem, semuanya belum bisa dilakukan rekan-rekan ya. Apa itu barter dalam platform, apa itu open mainnet, dan itu wajib kita lakukan. Karena apa? KYC dan testnet ekosistem adalah pembentukan, bukan hanya mengidentifikasi identitas kita, tapi pembentukan utilitas jaringan Pi itu untuk membentuk suatu nilai. Jadi nanti testnet ekosistem itu adalah pembentukan utilitas jaringan Pi dan pematangan sistem untuk membentuk suatu nilai dan untuk bisa melakukan barter dengan sempurna. Ketika nanti dirasa masih belum baik sistemnya atau masih ada banyak bug ya, nanti itu diperbaiki rekan-rekan ya. Ketika sudah banyak perbaikan dan kesempurnaan, baru itulah yang kita inginkan, bisa melakukan transaksi dalam platform. Jadi ketika masih ada kekurangan-kekurangan di dalam platform yang kita evaluasi, kita berikan nilai di dalam testnet ekosistem tadi, itu nanti akan segera dilakukan perbaikan, dimana ketika sudah melakukan perbaikan, baru nanti siap diluncurkan oleh core team dan kita bisa bertransaksi di dalam platformnya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan penilaian dan kita memberikan evaluasi itu untuk membangun suatu platform yang lebih baik dan menyempurnakan sistemnya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi yang lebih penting sekarang ini kita fokus kepada penyelesaian KYC dulu. Setelah itu kita melakukan testnet ekosistem. Setelah testnet ekosistem itu dirasa sudah selesai, baru kita menunggu hasil dari evaluasi core team untuk diluncurkannya platform-platform yang sudah dirasa siap diluncurkan oleh core team. Jadi seperti itu. Dan penurunan nilai
itu yang kita tunggu-tunggu akan segera diluncurkan setelah testnet ekosistem ini selesai, rekan-rekan ya. Jadi ketika testnet ekosistem ini selesai, baru nanti nilai diturunkan dan open mainnet baru diluncurkan oleh core team. Jadi seperti itu mekanisme yang sebenarnya tidak rumit, tapi kita buat simpel saja ya. Kita bisa mengikutinya dengan gampang, kita bisa mengikutinya setiap hari dengan mudah dan tidak rumit sebenarnya. Jadi kita buat santai, kita buat gampang saja, kita buat mudah saja, karena proses di Pi Network itu prosesnya bisa kita ikuti dan kita pelajari, tidak sulit rekan-rekan ya. Jadi yang pertama untuk saat ini kita fokus kepada penyelesaian KYC. Setelah itu kita melakukan testnet ekosistem. Setelah testnet ekosistem selesai, nanti tinggal menunggu evaluasi dari core team untuk diluncurkan platform-platform yang siap diluncurkan, dan penurunan nilai akan diturunkan oleh core team menuju ke open mainnet yang kita tunggu-tunggu rekan-rekan. Jadi seperti itu ya. Kita selesaikan dulu KYC-nya. Yang belum selesai KYC-nya, jadi kita tunggu sampai penyelesaian KYC ini dirasa cukup dan sudah dirasa perlu untuk melakukan testnet ekosistem. Jadi kita fokus pada penyelesaian KYC, setelah itu kita fokus ke testnet ekosistem, baru menunggu turunnya nilai dari core team dan diluncurkannya platform-platform yang siap dibarter oleh para pionir di seluruh dunia untuk menuju ke arah open mainnet yang kita tunggu-tunggu. Oleh rekan-rekan semuanya ya, informasi hari ini seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu fase-fase yaitu penyelesaian KYC, testnet ekosistem, dan penurunan nilai, dan menuju ke platform yang siap ditransaksikan oleh core team kepada kita untuk seluruh periode di seluruh dunia, dan menuju ke fase open mainnet yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.